Ketika hormon ini kacau, katakan contoh pada kaum wanita, FSH meningkat, follicle stimulating hormone ini meningkat. Apa yang terjadi? Sel-sel ovum akan mati. Nah, biasanya terjadi pada siapa? Ini terjadi pada orang-orang yang gemuk atau terlalu kurus. Sebaliknya, karena terjadi kekacauan hormon. Banyak terjadi kasus mandul pada mereka. Setelah diperiksa hormonnya, ternyata hormon mereka kacau. Berarti untuk promil bagi Anda, laki atau wanita yang punya masalah, sebenarnya tidak perlu minum hormon. Cukup Anda memperbaiki pola makan Anda. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Sebagaimana telah disebutkan oleh Ibnu Muflih yang menjadikan bab khusus dalam kitab dia Adabul Mufrad, dalam kitab dia Al-Adab Asy-Syar'iyyah, disebutkan faslun fil ilaji wa hifdhis sihhati bidafi kulli syai'in bididdih, yaitu bab dalam perkara pengobatan kuratif dan menjaga kesehatan preventif dengan menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan bisa dilihat dari sisi makanan yang dia makan. Dan yang kedua bisa dilihat dari sisi ketika mengobati penyakit. Dengan makanan yang berpasang-pasangan, panas dan dingin, akan menyebabkan Anda dalam keadaan tubuh Anda seimbang. Mekanisme pertahanan tubuh juga normal. Tetapi kalau terjadi ekstrim, misalkan terlalu banyak kandungan makanan yang sifatnya panas, maka akan menimbulkan penyakit yang mengarah pada sindrom panas. Di antaranya seperti darah tinggi, ya, kolesterol dari sisi materi, unsur dan zat, dan bisa terjadi ujung-ujungnya kanker. Sebaliknya kalau ekstrim kiri, terlalu dingin, banyak terlalu sifat dingin, akhirnya justru terjadi penyakit sindrom dingin seperti rematik, migrain, vertigo, isialgia, asma, bronkitis, impoten, dan lain sebagainya. Dan makanan panas dingin ini subhanallah adalah makanan yang kita konsumsi agar kita nggak ekstrem kanan, nggak ekstrem kiri. Tubuh dalam keadaan seimbang. Ketika seimbang, maka sistem endokrin dalam tubuh Anda yang dikendalikan oleh kelenjar pituitari sebagai master of gland, rajanya kelenjar, akan menjadi normal. Di situ nanti ada hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar ini, dia untuk menyeimbangkan. Termasuk hormon progesteron, estrogen pada kaum wanita. FSH, LH pada kaum wanita. Ketika hormon ini kacau, katakan contoh pada kaum wanita, FSH meningkat, follicle stimulating hormone ini meningkat. Apa yang terjadi? Sel-sel ovum akan mati. Nah, biasanya terjadi pada siapa? Ima terjadi pada orang-orang yang gemuk atau terlalu kurus. Sebaliknya, karena terjadi kekacauan hormon. Banyak terjadi kasus mandul pada mereka. Setelah diperiksa hormonnya, ternyata hormon mereka kacau. Berarti untuk promil bagi Anda, laki atau wanita yang punya masalah, sebenarnya tidak perlu minum hormon. Cukup Anda memperbaiki pola makan Anda. Cukup Anda memperbaiki pola makan Anda. Karena sebenarnya pola makan Anda itu adalah obat. Sebagaimana dikatakan Hippocrates, jadikan makanan Anda sebagai obat. Kalau tidak, obat akan menjadi menu wajib Anda. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia menyebutkan amharul atibba alladzina yu'alijuna al-marad bit'am. Dokter yang paling mahir adalah dokter yang mengobati pasiennya, kliennya dengan makanan. Ya.
Masya Allah nikmat. Makannya enak. Ya, kombinasinya Masya Allah bagus. Sebagai obat lagi. Nah, barakallahu fik. Dan kalau ini sudah terobati, penyakit-penyakit yang lainnya, walaupun bukan penyakit mandul, yang ada, yang dia derita, misalnya pada seorang pasien, ikut terobati. Misalkan dia sedang melakukan promil, yang ada pada masalah dia gangguan hormon. Kemudian dia mengambil usaha dengan memperbaiki pola makan. Subhanallah, sebelumnya dia padahal punya sakit mah. Mahnya ikut sembuh. Kemudian dia juga punya migrain. Migrainnya juga sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan satu penyakit yang teratasi, bahkan penyakit-penyakit yang lainnya ikut terobati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kembalinya ingin menstabilkan sistem tubuh, ya, kekebalan tubuh, juga mekanisme pertahanan tubuh, juga sistem hormonal, endokrin. Masya Allah. Ya, dengan istilah sambil menyelam, minum susu. Ya, dia nyelam sambil ngobatin. Ya, ternyata ngobatin satu penyakit, penyakit yang lainnya ikut terobatin. Masya Allah. Tidak perlu, misalkan dia ada hipertensi, ada sakit mah, ada rematik, ya, kemudian ada anemia. Akhirnya masing-masing dikasih obat sesuai dengan kasusnya. Hipertensi dikasih obat hipertensi, anemia dikasih anemia, ya. Kemudian sakit mahnya dikasih. Jadi pulang-pulang, ya, dari pengobat yang dia berobat pada seseorang, pengobat pulang sudah membawa kantong plastik isinya obat. Gara-gara apa? Gara-gara Anda tidak menjadikan makanan Anda sebagai obat. Ya, jadikan makanan Anda sebagai obat. Kalau Anda nggak menjadikan makanan sebagai obat, obat akan menjadi menu makanan Anda. Subhanallah. Ya, jadi penyebabnya hormon kacau, penyebabnya mandul. Kenapa? Ini seorang wanita yang tadinya dia sebelum menjadi titel seorang istri, wanita yang sebelumnya dia gadis, tapi kebiasaan makan dia yang buruk. Ketika nikah, hormon sudah kacau. Barakallahu fikum. Dan ini bukan teori baru. Ya,